الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah pertemukan kita semua bersama di masjid ini. Mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita luangkan bersama sejak kita berangkat dari rumah sampai kembali lagi dibalasi Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, Bapak Ibu. Dan kita harus tahu bahwa keberadaan kita bersama di masjid ini mulai maghrib sampai isya, matur nuwun, kita duduk di sini untuk sama-sama thalabul ilmi. Ini adalah amal soleh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, Bapak Ibu, ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan malam hari ini, sebagaimana kita dikumpulkan bersama malam hari ini di sini, Bapak Ibu, kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Okay. Yang akan kita bahas malam hari ini judulnya adalah kemuliaan pertama yang didapat penduduk surga setelah melewati jembatan Sirat. Saya bacakan, Bapak Ibu. Hari terakhir dari kiamat adalah menyeberangi Sirat, atau jembatan yang khusus bagi orang-orang beriman tanpa orang-orang kafir dan musyrik. Jadi yang melewati jembatan Sirat, Bapak Ibu, hanya orang-orang yang dahulu di dunia beribadah kepada Allah, baik secara lahir batin maupun secara lahir saja. Jadi manusia itu kan tergolong menjadi tiga. Pertama itu yang disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah, was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini yang mereka masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua di sini. Yang kedua, ini masih kelompok pertama adalah ashabul yamin. Mereka ini masuk surga tetapi melewati proses hisab yang kemudian mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanan. Itu ashabul yamin. Kelompok kedua itu orang kafir dan musyrik dengan segala macam keyakinannya, Bapak Ibu. Nah, ini mereka ini tidak pernah melewati jembatan Sirat, ya. Jadi sebelum melewati jembatan Sirat itu mereka langsung dilemparkan ke dalam neraka.
Sementara kelompok ketiga, nah ini adalah orang-orang yang dahulu mereka itu beribadah kepada Allah secara lahir tapi batin tidak, orang-orang munafik, Pak. Jadi kelompok ketiga ini masuk dalam kelompok ini orang-orang munafik dan orang-orang ahli tauhid yang mempunyai dosa-dosa besar. Mereka semua ini melewati jembatan Sirat, cuma tidak berhasil, Pak. Ketika di tengah-tengah jembatan Sirat itu mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ini 3 kondisi manusia pada hari kiamat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, hari terakhir dari kiamat adalah menyeberangi Sirat, ya. Dan Sirat ini jembatan khusus bagi orang-orang beriman tanpa orang-orang kafir dan musyrik. Lah kenapa orang munafik kan bukan beriman, kok mereka ikut serta melewati jembatan Sirat, Bapak Ibu? Karena secara lahir, secara casing mereka beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai seorang muslim itu Bapak Ibu harus waspada. Jangan sampai kita itu merasa selama ini sudah beriman tapi tidak terasa, nggak sadar kalau dalam diri kita ada sifat orang-orang munafik. Maka di antara orang beriman ada yang melewatinya seperti halilintar, ada yang melewatinya seperti angin, ada yang melewatinya seperti kuda terbaik yang berlari, ada yang kadang-kadang berjalan dan kadang-kadang berhenti, dan ada yang merayap. Tapi kemudian mereka semua berhasil melewati jembatan Sirat. Jika proses penyeberangan sudah selesai, maka orang-orang beriman itu disambut di sebuah padang luas yang ada di sebelah surga. Tiada mengetahui ukuran dan luasnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya orang-orang beriman berkumpul sebelum memasuki surga dan sebelum pintu-pintunya dibukakan untuk mereka. Jadi setelah mereka melewati jembatan Sirat, mereka itu berada di halaman surga, Bapak Ibu. Dan ketika mau masuk surga, mereka mendapati pintu surga masih tertutup. Makanya disebutkan dalam hadis ini yang pertama kali membuka pintu surga adalah siapa? Halo? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 2 riwayat hadis Bapak Ibu, yang orang-orang itu pada datang kepada Nabi Adam, kemudian datang kepada Nabi Nuh, kemudian datang ke Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Mereka semua tidak bisa, baru kemudian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada 2 riwayat hadis. Riwayat pertama mereka minta syafaat, dan itu ketika di padang mahsyar. Riwayat kedua ini ketika mereka mau buka pintu surga. Ketika mereka mau buka pintu surga tidak bisa, maka mereka itu datang sebagaimana tadi sudah disebutkan kepada para nabi, Bapak Ibu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka semua tidak ada yang mampu untuk itu, dan yang membuka pertama kali pintu surga adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika pintu surga dibuka, ya, itu penjaga surga itu berkata begini. Siapa Bapak Ibu penjaga surga? Jadi kalau dikatakan malaikat penjaga surga itu Ridwan, ini ngapunten, itu hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Sebagaimana malaikat maut pencabut nyawa namanya Israel, itu juga tidak sahih. Terus yang benar siapa? Yang benar ya malakul maut, gitu aja. Sebagaimana disebutkan Allah Ta'ala, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Jadi Allah menyebut malakul maut. Jadi malaikat penjaga surga ini dia mengatakan, bika umirtu an la aftahahu li ahadin qablak. Jadi untuk Muhammad, aku diperintahkan
agar tidak membuka pintu ini untuk siapapun sebelum kamu gitu. Jadi itu perkataan malaikat penjaga surga. Hari kiamat telah selesai. Juga segala peristiwa yang terjadi di dalamnya sepanjang waktu yang mencapai 50.000 tahun perharinya itu juga sudah selesai Bapak Ibu. Demikian pula tempat-tempat yang rasa takut dan cemasnya membuat jantung berhenti berdetak telah berakhir ya. Yang di dalamnya ada arad. Apa itu arad Bapak Ibu? Pernah mendengar arad? Yang Allah Ta'ala berfirman itu loh dalam surat Al-Insyiqaq, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu apa? Jadi arad itu adalah hisaban yasiron, hisab yang ringan. Dan arad ini itu ketika dalam proses hisab Bapak Ibu, itu orang beriman hanya ditunjukkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita hidup di dunia ini kan ada CCTV-nya yang merekam kan Bapak Ibu, ibaratnya seperti itu. Sehingga nanti semua perbuatan kita dalam proses hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dipampangkan semua. Jadi ya Allah, naudzubillah, semoga Allah Ta'ala menutupi segala keburukan kita Bapak Ibu. Jadi semuanya terekam, semuanya itu ada datanya gitu loh. Dan ard itu dipampangkan semua yang kita lakukan dari dosa-dosa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni. Itu namanya al-ard. Jadi berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk pertanggungjawaban, itu namanya ard. Ada hisab. Kalau hisab ini ya hisab itu berat Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nuqishal hisaba faqad halak. Siapapun yang dia itu dimunaqasyah. Panjenengan tahu munaqasyah nggih? Kayak orang lagi ujian skripsi, ujian tesis kan dimunaqasyah Pak. Ibarat itu ditandangi, dikerutuk banyak orang ya kan? Dikerutuk para pembimbing untuk mempertanggungjawabkan tulisannya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapapun yang dia itu hisabnya itu sudah dimunaqasyah pasti binasa. Tapi kalau hisaban yasiron tadi itu namanya arad, ardun pakai ain, ard. Cuma ditayangkan seperti itu, hamba mengakui dosa-dosanya, tapi kemudian Allah Ta'ala mengampuni dan tidak menghisab, tidak menghitung itu, dilupakan sama Allah Ta'ala Bapak Ibu. Itu yang namanya ard. Dan proses hisabnya itu ditutupi sama Allah Ta'ala, nggak ada yang tahu kalau orang beriman. Makanya Bapak Ibu, kita ini kan banyak dosa, banyak kesalahan nih. Kalau kita itu pingin kesalahan-kesalahan kita ditutupi Allah Ta'ala, monggo panjenengan juga menutupi kesalahan orang. Jangan mudah mengumbar aib orang, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa man satara musliman, barang siapa menutupi seorang muslim, menutupi aibnya, satarahullahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin ditutupi Allah aibnya, maka silakan tutupi aib orang. Tidak ada yang maksum Pak, manusia itu. Kalau maksum namanya malaikat gitu loh. Kalau kita punya kesalahan, orang lain juga punya kesalahan. Kalau kita ingin kesalahan kita tidak ada yang mengungkit-ungkit, mengudal-udal, maka panjenengan juga seperti itu, hendaknya bersikap kepada kesalahan dan maksiat atau dosa yang dilakukan kaum muslimin. Itu hisab. Kemudian ada menyeberangi jembatan Sirat Bapak Ibu, dan jembatan Sirat ini dia tergantung kepada orang yang lewat Pak. Karena disebutkan dalam hadis itu, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Nabi bersabda, jembatan Sirat itu, dan hadisnya sahih, lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut. Ya susah, tetapi
tadi ada orang yang lewat celing gitu sudah sampai sana, ada yang seperti halilintar, seperti kuda terbaik begitu. Nggih. Jadi ini sudah selesai Pak. Ketika sudah melewati jembatan Sirat, itu semua sudah selesai. Nah mereka sekarang berada di halaman surga. Jadi tempat ini bukan surga Pak, tapi sangat dekat dengan surga. Di sana ada hembusan-hembusan angin surga, ada taman-taman hijau surga, ada kebahagiaan surga, kenyamanan surga, sungai-sungai surga, yang semuanya menjadi persiapan untuk masuk ke dalam surga. Ya, itu di halaman ini, mereka belum sampai masuk surga. Nah, berkaitan dengan kondisi kaum muslimin Bapak Ibu setelah melewati jembatan Sirat, ya, setelah melewati jembatan Sirat yang kemudian mereka berada di halaman surga, itu mereka dikasih hidangan apa? Ada yang tahu panjenengan? Itu mereka dikasih jamuan loh sama Allah Ta'ala. Ini saya bacakan hadisnya Bapak Ibu, agak panjang hadisnya. Ini Thauban berkata, kuntu qa'iman inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'a habrun min ahbaril Yahud. Tiba-tiba datang seorang pendeta Yahudi. Faqala, pendeta Yahudi berkata, salamun alaika ya Muhammad. Keselamatan atasmu wahai Muhammad. Qala, Thauban berkata, fadafa'tuhu daf'atan, langsung tak dorong pendeta itu, kada yusra'u minha, hampir-hampir dia itu jerungup, ya, kata Thauban, ya. Jadi karena dia mengatakan salamun alaika ya Muhammad, langsung tak dorong, tak jerongkokno, hampir jerungup. Faqala, pendeta itu bertanya, lima tadfa'uni, lapa sampean kok mendorong saya? Fakultu, aku menjawab, ala taqulu ya Rasulullah, kenapa sampean kok nggak manggil wahai Rasulullah, kok langsung manggil Muhammad gitu? Mungkin kalau bahasa kita lah karena adikmu dah, mungkin begitu Pak. Jadi pendeta Yahudi ini manggil salamun alaika ya Muhammad, langsung dijerongkokno sama Thauban ini. Si Yahudi berkata, innama ad'uhu bismihi, aku lo manggil dia sesuai dengan namanya, alladzi sammahu bihi ahluh, yang dia diberi nama keluarganya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, innasmi Muhammadun alladzi sammani bihi ahli, benar namaku Muhammad sebagaimana diberi nama oleh keluargaku. Maka si Yahudi ini berkata, jitu as'aluk, aku datang untuk bertanya kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yanfa'uka syai'un in akhbartuk, apakah bermanfaat kalau kamu tak beritahu? Karena orang Yahudi kan gitu Pak. Orang Yahudi itu disebut maghdub alaihim, kenapa? Karena mereka itu punya ilmu yang benar, tapi mereka mengingkari, mereka menolak gitu loh. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kamu tak beritahu itu kamu bermanfaat buat muta gitu loh. Kata pendeta itu, asma'u ma tuhadjits, aku akan mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Nabi mengatakan, sal, ya wis, bertanyalah. Si Yahudi bertanya, aina yakunun nas, di mana orang-orang, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari bumi diganti dengan bumi yang baru, langit diganti dengan langit yang baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kan kiamat. Kiamat itu kan hancur langitnya, hancur buminya, ya kan? Itu setelah itu Allah ganti dengan langit baru, bumi baru. Ini dalilnya. Si Yahudi bertanya, di mana orang-orang pada hari bumi diganti bumi yang baru, langit diganti langit yang baru? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum fiddul matidunal jisr, mereka berada dalam kegelapan, tempat yang gelap sebelum melewati jisr. Jisr itu apa? Jembatan.
Jadi sebelum melewati jembatan Sirat itu Bapak Ibu mereka berada dalam tempat yang sangat gelap. Na'udzubillah. Adapun orang-orang yang tanpa adab, tanpa hisab, mereka sudah masuk surga duluan. Mereka punya pintu khusus namanya Al-Babul Aiman, pintu sebelah kanan surga. Selain mereka berada di tempat yang gelap Bapak Ibu. Nah, gelap, nggak ada cahaya Pak, kecuali orang-orang yang di dunia mereka melakukan cahaya ya diantara agar kita bisa, kan disebutkan Bapak Ibu ketika orang-orang melewati jembatan Sirat itu kan ada yang cahayanya sebesar gunung, ada yang cahayanya sebesar pohon kurma, ada yang cahayanya itu sebesar jempol kakinya, kadang nyala kadang mati gitu. Makanya doa kaum mukminin pada hari itu apa yang disebutkan dalam surat At-Tahrim? Ada yang tahu gimana doanya? Rabbana gimana? Atmim lana nurana. Terus surat At-Tahrim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana, wahai Rabb kami, atmim lana nurana, sempurnakan untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampuni kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kita berharap Bapak Ibu kepada Allah Ta'ala ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi tidak masalah kalau kita itu di dunia beramal, melakukan amalan-amalan, bagaimana agar kita bisa mendapatkan banyak cahaya, sehingga andaikan berada di sini kita tidak kegelapan, kita berada dalam cahaya. Apa amalannya diantaranya? Memperbanyak sholat sunnah terutama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wassolatu nur, ya kan? Sholat adalah cahaya. Itu pada hadis at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh, seterusnya. Baru kemudian beliau mengatakan wassolatu nurun, salat adalah cahaya, wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Yang kedua Bapak Ibu adalah membaca surat Al-Kahfi malam Jumat atau siang hari Jumat. Loh Ustaz, itu kan hadisnya dhaif. Enggak Bapak Ibu, dhaif itu pada salah satu riwayatnya iya, tapi dengan dikumpulkan banyak jalurnya dia menjadi sahih. Sama seperti hadis sholat syuruk, ada memang beberapa yang mengatakan dhaif ya, tapi hadis dhaif itu ketika datang dari banyak jalur dan dhaifnya tidak parah, itu satu sama lain saling menguatkan sehingga naik tingkatan menjadi paling tidak itu hasan li ghairihi. Jadi membaca surat Al-Kahfi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan cahaya di antara 2 Jumat, atau mendapat cahaya dalam riwayat yang lain antara dia duduk ini di tempat itu sampai Makkah. Ini agar mendapatkan cahaya. Yang ketiga Bapak Ibu, panjenengan ketika ke masjid doanya apa? Dari rumah, keluar rumah kan bismillahi napa? Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Terus berjalan ke masjid, gimana doanya? Halo, tersebut Pak Irawan, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Jadi ke masjid itu Pak Bu ada doanya biar kita mendapatkan cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura Allahumma a'tini nura. Itu doa agar kita mendapat cahaya Pak. Kemudian doa tadi yang dibaca kaum beriman itu Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi pada hari itu mereka berada di tempat yang gelap,
bagi yang nggak mempunyai cahaya, naudzubillah, ya gelap, gelap. Kemudian orang Yahudi ini bertanya, faman awwalun nasi ijazatan, siapa manusia yang pertama kali lewat, ya, yang pertama kali lewat jembatan Sirat? Nabi menjawab, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Faqala al-Yahudi, si Yahudi bertanya kembali, wa ma tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah, apa bingkisan yang diberikan kepada mereka? Qala, Nabi menjawab, zaidatu kabidin nun, tambahan haji ikan paus. Wallahu alam Bapak Ibu. Saya hatinya ikan paus gak pernah tahu, ini apalagi tambahannya, gitu. Jadi zaidah tambahan haji ikan paus. Dia bertanya lagi, ma ghodauhum ala isriha, terus apa makan siang mereka setelah dikasih sajian tambahan hati ikan paus itu? Nabi menjawab, yunharu lahum thawrul jannah, disembeli untuk mereka sapi jantan surga, alladzi kana ya'kulu min atrafiha, yang biasa makan di pinggiran-pinggiran surga. Dia bertanya lagi si Yahudi ini, fama syarabuhum alaih, terus apa minuman mereka? Qala, Nabi menjawab, min ainin fiha, dari mata air dalam surga, tusamma salsabila, namanya salsabil. Apa kata si Yahudi? Sodakta, bener kamu itu. Jadi si Yahudi ini punya ilmunya Pak, ngetes Nabi Muhammad SAW. Dia kan pendeta kan. Dalam riwayat lain itu, aku akan bertanya kepadamu 3 perkara yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Nek nabi nggak bakalan tahu. Jadi Yahudi ini ngerti gitu loh. Makanya ketika Nabi menjawab, dia mengatakan, sodakta, kamu bener gitu. Qala, dia berkata lagi, wajitu as'aluka an syai'in la ya'lamuhu ahadun min ahlil ardi illa nabi, dan aku datang kepadamu untuk bertanya tentang satu perkara tidak mengetahuinya di bumi ini kecuali seorang nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, yanfa'uka in haddatstuk, apakah bermanfaat kalau kamu tak beritahu? Dia menjawab, asma'u bi udhunayya, aku akan mendengarkan dengan kedua telingaku. Jitu as'aluka anil walad, aku bertanya kepadamu Muhammad tentang anak. Maksudnya itu anak kok bisa mirip bapaknya atau mirip ibunya, itu dari mana gitu loh. Itu ditanyakan. Panjenengan sudah pernah mendengar hadis ini mboten Bapak Ibu? Halo. Nggih. Jadi ini jawabannya, dari mana anak itu bisa mirip bapaknya atau mirip ibunya. Nabi SAW menjawab, ma'ur rajuli abyad, airnya laki-laki, air mani laki-laki itu putih, wa ma'ul mar'ati asfar, dan airnya wanita, maninya wanita itu kuning. Fa idza jtama'a, kalau keduanya berkumpul, ketemu, fa'ala ma'ur rajuli maniyal mar'ah adzkara, kalau maninya laki-laki itu lebih tinggi atau lebih banyak atau lebih mendahului maninya wanita, adzkara, maka anaknya itu laki-laki. Biiznillah, dengan izin Allah. Wa idza ala maniyul mar'ah, jika yang lebih tinggi atau lebih banyak atau lebih dulu adalah maninya wanita, maniyar rajuli, atas mani laki-laki, anatha, biiznillah, maka anaknya adalah perempuan dengan izin Allah. Faqala al-Yahudi, maka si Yahudi berkata, laqad sadaqta, kamu benar, wa innaka lanabiyyun, dan kamu memang betul-betul nabi. Wan sorofa, kemudian dia pergi, pendeta Yahudi ini.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqad sa'alani hadza anil ladzi sa'alani. Dia bertanya kepadaku tentang pertanyaannya tadi. Wa mali ilmun bisyai, aku itu enggak punya ilmunya sama sekali. Hatta atani Allahu bihi, hingga Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepadaku. Jadi pas itu tuh langsung Allah memberikan wahyu. Bapak Ibu, jadi ketika mereka melewati jembatan Sirat ini, tadi mereka hidangannya apa? Tambahan hati ikan paus. Terus makan siangnya apa? Disembelih untuk mereka sapi jantan yang biasa makan dari pinggiran-pinggiran surga. Tapi Bapak Ibu perlu panjenengan ketahui, untuk semua yang ada di dalam surga itu tidak sama dengan yang ada di dunia. Yang sama itu hanya namanya saja. Meskipun namanya sapi jantan, ya jangan dikira seperti sapi jantan kita. Wong sama-sama panjenengan, panjenengan itu nanti masuk surga itu bukan seperti sekarang kondisinya. Jadi tingginya itu Bapak Ibu panjenengan nanti ketika di surga itu tingginya itu 30 meter. Jadi 60 hasta. Ini berapa meter ke atas ini? Dalam? Ini 16. Oh, berarti masih tinggian panjenengan nanti ketika di surga. Terus umurnya berapa? Umurnya tuh enggak ada umur 80 tahun, 100 tahun enggak ada, Pak. Antara 30 sampai 33 tahun. Jadi mirip seperti Nabi Adam. Begitu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, dzukirolana, disampaikan kepada kami, annar rajula idza dakhalal jannah, seseorang itu kalau sudah masuk surga, suwira surata ahlil jannah, ia dirupakan dengan rupa penduduk surga. Wa ulbisa libasahum, ia dipakaikan dengan busana penduduk surga. Wa huliyahum, diberi hiasan dengan hiasan-hiasan mereka. Wa uriya zaujatihi wa khodamihi, dan diperlihatkan kepadanya istri-istri serta para pelayannya. Fayakhudhuhu siwaru farah, setelah itu ia diliputi kegembiraan Bapak Ibu. Masya Allah. Ini panjenengan semua nanti insya Allah ini. Lau yambaghi lahu an yamut lamata min siwari farahi. Artinya seandainya ia harus meninggal pada saat itu, pasti ia meninggal karena kegembiraan. Cuma yang namanya meninggal itu satu kali Pak. Jadi meninggal itu cuma satu kali, nggak ada yang kedua kali. Kalau dikatakan ada kematian dua kali, berarti kematian pertama itu ketika kita belum ada. Kematian kedua itu adalah berpisahnya roh dengan jasad. Itu namanya mati Pak. Kalau roh itu diciptakan untuk abadi, tidak pernah ada kata-kata roh mati. Kalau dikatakan roh itu mati, itu berarti maknanya berpisah dari jasad. Makanya kalau dia itu masih include dengan jasad, namanya nafas. Makanya ada tiga kan, ada an-nafsul lawwamah, ada an-nafsul ammarah, ada an-nafsul mutmainnah. Kalau sudah keluar, sudah enggak bersama dengan jasad, namanya ruh. Itu perbedaan antara ruh dengan nafas. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, aro'aita farhataka hadih, kamu tahu enggak kegembiraanmu ini? Fa innaha qaimatun laka abada, sesungguhnya kegembiraan ini akan terus menjadi milikmu selamanya. Jadi Bapak Ibu, orang kalau sudah masuk surga itu gembira terus, gak akan pernah bersedih, sehat terus, gak akan pernah sakit, muda terus, gak akan pernah tua. Masya Allah, dan akan mendapat nikmat terus, gak akan pernah mendapatkan bencana atau malapetaka. Mudah-mudahan
Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo? Tidak ada nih? Oke, kita lanjutkan. Nu'man bin Sa'ad berkata, kunna julusan inda Ali. Ya, dia seorang tabi'in berkata, kami itu pernah duduk-duduk ya di samping Ali bin Abi Thalib. Faqara'a hadhil ayatal karimah. Kemudian Ali bin Abi Thalib membaca ayat mulia ini, surat Maryam ayat 85-86. Jadi ini yang dibaca Ali. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. 85, 86. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Artinya, ingatlah hari ketika kami mengumpulkan orang-orang bertakwa kepada Rabb yang Maha Pemurah bagaikan kafilah yang terhormat. Itu orang-orang beriman. Dan kami akan menggiring orang-orang durhaka, ya, orang-orang durhaka, mujrim, kafir ke neraka jahanam dalam keadaan wirda itu kehausan. Nah, qala, setelah membaca ayat 85-86 surat Maryam, Ali bin Abi Thalib berkata, la wallahi, tidak demi Allah, ma ala arjulihim yuhsyarun. Okay? Jadi orang-orang beriman itu tidak dikumpulkan di atas kaki mereka. Jadi mereka digiring ke surga Bapak Ibu, untuk masuk surga itu bukan dengan di atas kaki mereka. Itu kata Ali. Dia ulang lagi, wala yuhsyarul wafdu ala arjulihim. Tidak patutlah kafilah, utusan, ya, duta besar, tamu-tamu terhormat kemudian disuruh jalan kaki, itu tidak pantas. Itu kata Ali. Walakin yu'tauna binuqin lam tarol khalaiqu mithlaha. Tetapi mereka didatangkan untuk masuk surga dengan unta-unta yang sebelumnya belum pernah dilihat manusia. Alaiha rihalun min dhahab. Di atas unta-unta itu ada pelana dari emas. Masya Allah. Fayarkabuna alaiha. Mereka pun naik di atas unta-unta itu hatta yadribu abwabal jannah, hingga sampai di pintu-pintu surga. Pintu surga ada berapa Bapak Ibu? Halo? Dalam? 8. Apa saja? Napa Bu? Ar-Royan. Napa Ar-Royan niku? Ar-Royan itu pintu khusus orang-orang tukang puasa. Terus? Halo? Namun setunggal dong. Katanya 8. Monggo yang bisa menambahkan boleh pulang. Bismillah. Jadi yang disebutkan dalam hadis itu Bapak Ibu tuh pintu Ar-Royan tadi yang disebutkan oleh Ibu, matur nuwun Bu, ada pintu sholat Pak, ada pintu sedekah, ada pintu jihad. Ini yang jelas ya. Dalam satu hadis itu disebutkan pintu puasa, pintu sholat, pintu sedekah, pintu jihad. Jadi ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu memberikan kepada kita banyak kesempatan berbuat baik, dan Allah itu membuka untuk kita itu pintu kebaikan itu banyak sekali Pak. Karena kadang ada orang itu yang bisa sholat banyak gitu kan, tapi tidak bisa puasa karena perutnya sakit atau apa begitu. Ada orang yang bisa puasa lama tapi nggak bisa memperbanyak sholat. Ada orang itu, maksudnya puasa ini yang wajib aja, sholat juga yang wajib aja, untuk yang sunnah-sunnah tidak bisa, tapi bisanya sedekah.
Nah, panjenengan lihat jenengan itu mampunya di mana, itu yang diperbanyak, Pak. Kalau jihad, insya Allah di sini jihadnya kan, ini jihad yang angkat senjata, itu baru di Palestina, Pak. Kalau mereka ini ya malah mungkin sholatnya sholat khauf, ya, sholatnya sholat khauf. Untuk sodakoh, mereka malah disodakoi mestinya kan begitu. Terus yang kelima itu al-babul aiman, pintu sebelah kanan surga yang khusus dimasuki orang-orang yang apa tadi, tidak ada azab maupun hisab atas mereka, yang mereka langsung setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya, Bapak Ibu, mereka langsung masuk ke dalam pintu itu, selain mereka berada dalam kegelapan, untuk selanjutnya melewati jembatan apa, Sirot Madu, jembatan Sirot. Nah, yang tiga ini kan 8. Kalau tadi ini hadisnya jelas. Yang tiga ini karena tidak ada teks hadis yang langsung menjelaskan, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pintu haji umroh, ada yang mengatakan pintu ilmu, orang yang senantiasa belajar, ada yang mengatakan pintunya itu pintu memenuhi hajat siapapun yang membutuhkan, oh enggak, itu adalah pintu taubat. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan oh enggak, itu adalah pintu birrul walidain. Jadi pendapatnya banyak untuk yang tiga pintu sisanya ini. Ada yang mengatakan oh enggak, itu pintu orang-orang yang memaafkan manusia, yang disebutkan dalam surat Ali Imran itu loh, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya insya Allah memang ini semua pintu surga, Pak. Tapi kalau kita pastikan tidak bisa, karena tidak ada nas hadisnya. Beda dengan yang 5 pertama tadi, itu jelas ada nas hadisnya. Insya Allah begitu. Kemudian Abu Qasim Al-Baghawi berkata, kami diberitahu Ali bin Al-Ja'ad, kami diberitahu penisah, kami diberitahu oleh Zuhair dari Abu Ishaq dari Asim dari Ali bin Abi Thalib berkata, ini lagi-lagi perkataan Ali bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan neraka, kemudian beliau menyebutkannya, dan sungguh neraka itu sangat menakutkan hingga aku tidak bisa menghafal apa yang beliau sebutkan. Jadi saking menakutkannya neraka, Bapak Ibu, Ali ini sampai gak bisa menghafal saking takutnya gitu. Beliau membaca surat Az-Zumar 73, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, orang-orang bertakwa kepada Tuhannya digiring ya ke dalam surga berombongan-berombongan. Mereka digiring ke surga berombongan dengan naik unta tadi itu, Bapak Ibu, hingga ketika sampai di salah satu pintunya, mereka mendapati sebuah pohon di sana. Dari bawah batangnya muncul 2 mata air mengalir. Mereka mendekati salah satu mata air itu, seakan-akan mereka diperintahkan untuk itu gitu. Mereka pun minum dari mata air tersebut, Masya Allah. Maka mata air itu menghilangkan apapun kotoran, sampah atau luka dari perut mereka. Setelah itu mereka pergi menuju mata air satunya. Mereka bersuci atau mandi dari mata air ini. Mereka pun mendapatkan kesenangan yang penuh dengan kenikmatan. Wajah-wajah mereka tidak akan pernah berubah setelah itu. Kepala mereka tidak akan pernah kusam, seakan-akan diminyaki terus-menerus. Kemudian mereka menuju surga. Maka para malaikat menyambut mereka dan berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian mereka disambut oleh anak-anak kecil.
Anak-anak kecil itu mengelilingi setiap orang dari mereka. Jadi anak-anak yang meninggal sebelum balik, baik anak kaum muslimin ataupun tidak, Bapak Ibu, mereka nanti menjadi anak-anak kecil ini. Sampun tak? Oh, okay. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah Bapak Ibu. Saya akhiri, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.